Sorot Fakta kembali hadir dengan berbagai macam informasi yang tajam, aktual, serta terpercaya. Bersama saya Sela, inilah informasi utama kita. Pemirsa, perayaan Jumat Agung bertepatan pada tanggal 18 April berlangsung dengan hikmat oleh seluruh umat Nasrani di berbagai belahan dunia. Ibadah ini merupakan salah satu rangkaian proses untuk menyambut Hari Raya Paskah. Jumat Agung juga banyak dirayakan di wilayah di Jakarta. Salah satunya adalah di Gereja Katedral yang berada di Jakarta Pusat. Saat ini reporter kami sudah berada langsung di Gereja Katedral Jakarta Pusat. Baik Zahwa, bagaimana keadaan dan situasi dan kondisi di sana? Baik Sela, terima kasih. Saat ini saya sedang berada di Gereja Katedral, tepatnya berada di Jakarta Pusat. Bertepatan pada hari ini, Jumat tanggal 18 April 2025, umat Nasrani sedang melakukan ibadah proses Jumat Agung dengan secara tertib. Ibadah ini merupakan bagian dari hari rangkaian Pekan Suci untuk menyambut Hari Raya Paskah. Sejak pagi hari ini mulai berdatangan umat Nasrani ke Gereja Katedral untuk melakukan proses ibadah dalam mengenang wafatnya Yesus Kristus. Pemirsa, tampak aparat kepolisian dan juga aparat gabungan sedang menjaga ketat area gereja untuk keberlangsungan acara ibadah, serta mengatur lalu lintas di area tersebut. Dan bisa dilihat, suasana aman terkendali dan lalu lintas berjalan dengan lancar. Petugas dari Dinas Perhubungan turut ikut serta mengatur lalu lintas guna menghindari kemacetan di area tersebut. Pemirsa, pemerintah Kota Bogor mengadakan Gerakan Pangan Murah atau GPM di alun-alun Kota Bogor, tepatnya pada Rabu 23 April 2025. Acara ini bertujuan untuk memperbaiki pangan Indonesia menjadi jauh lebih baik. Untuk mengetahui situasi dan kondisi di sana, saat ini reporter kami sudah berada langsung di alun-alun Kota Bogor. Silakan Sabita. Oke, baik, terima kasih Sela. Saat ini pada tanggal 23 April 2025, saya sedang berada di alun-alun Kota Bogor, di mana tempat berlangsungnya acara Gerakan Pangan Murah yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor dalam memperingati Hari Tani sekaligus Hari Kartini. Acara ini bertujuan untuk menyediakan pangan yang sehat dan murah bagi masyarakat serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pangan sehat. Berbagai komunitas yang peduli dengan pangan sehat turut mensponsori acara ini yang menyediakan berbagai jenis pangan sehat dan murah seperti sayuran, buah-buahan, dan produk olahan pangan lainnya dengan harga yang terjangkau. Kami dari Aliansi Guru Indonesia, Kulin dan Pasar Tani, binaan dari DKPP Kota Bogor. Kegiatan ini dilaksanakan oleh DKPP Kota Bogor, di mana dengan semangat untuk memperbaiki pangan Indonesia lebih baik, dibuat sebuah tema, namanya Gerakan Pangan Murah. Dengan demikian, diharapkan acara ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pangan sehat. Pemirsa, hari ini kami akan mengajak Anda menikmati suasana yang kaya akan nilai budaya dan tradisi di Festival Budaya Nusantara ke-16 yang berlangsung di alun-alun Kota Bogor. Festival tahunan ini merupakan kolaborasi antara Departemen Komunikasi Digital dan Media, Sekolah Vokasi PB, dan Pemerintahan Kota Bogor. Sebuah perayaan yang mempertemukan kekayaan budaya dari Sabang sampai Merauke. Berbagai seni pertunjukan, replika kebudayaan daerah, hingga sajian kuliner khas Nusantara disajikan dalam satu tempat, memperkuat semangat kebinekaan dalam bingkai persatuan. Tak ketinggalan, budaya Betawi turut menjadi sorotan, mulai dari musik tradisional, tarian khas, hingga kuliner. Saat ini, rekan kami Sala Syafila Iswasam akan mengajak kita untuk berkenalan lebih dekat dengan budaya Betawi. Berikut, mari kita simak laporannya. Di tengah gemerlap modernisasi, semangat melestarikan budaya tak pernah padam. Festival Budaya Nusantara ke-16 kembali digelar dengan semarak dan membawa warna-warni warisan leluhur dari Sabang sampai ke Merauke. Dari Jakarta, jantung ibu kota,
datang ragam cerita yang hidup dalam setiap aroma, rasa, dan juga gerak. Tahun ini budaya Betawi menjadi sorotan utama, sebuah penghormatan budaya asli Jakarta yang kaya akan nilai, seni, dan juga tradisi. Menyelami kekayaan Betawi, kita diajak merasakan keunikan yang tak hanya terlihat, tapi juga terasa. Dari cita rasa khas kuliner, keindahan rumah adat, hingga kekayaan seni dan budaya yang hidup di setiap sudut masyarakatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Apa kabar Abang None, Encang Encing, dan Nyak Babe? Hari ini Aye lagi ada di acara Festival Budaya Nusantara yang ke-16 bertepatan pada tanggal 18 Mei 2025 di alun-alun Kota Bogor. Acara ini juga diselenggarakan oleh mahasiswa Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi IPB University. Pemirsa mau tahu gimana keseruannya? Ikutin Aye terus ya. Nah pemirsa, saat ini di kanan kiri Aye udah ada None dan Abang dari Betawi nih. Boleh dikenalin dong, ini namanya Abang siapa? Abang Rama. Abang Rama. Nah kalau ini yang cantik jelita ini ada None siapa sih? None Cahya. None Cahya. Oke, Abang dan None, boleh dong dijelasin sedikit budaya Betawi yang Abang None ketahui? Siapa yang mau jawab duluan nih? Abang dulu nih. Abang. Mungkin dari rumah ya. Rumah ini memiliki namanya apa Ca tadi? Itu namanya Gigi Gigi Balang Balang. yang filosofinya ini untuk kayak mengusir roh jahat gitu. Melambang keberanian. Ya. Nah, Abang Danone kan kebetulan nih dapat budaya Betawi. Gimana sih rasanya ngebawain budaya Betawi di acara Festival Budaya Nusantara yang ke-16 ini? Ini tentunya capek tapi kita juga bisa belajar dari budaya Betawi ini dari segi makanan, rumah adat, baju. Itu dia. Untuk persiapan acara ini butuh waktu berapa lama sih? Wow, 6 bulan full. Non-stop latihan terus kita Wah, itu. keren banget Abang None satu ini. Nah, pemirsa, saat ini Aye lagi sama siapa nih? Sama Mpok Clarissa. Aye lagi sama Empok Clarissa. Empok Clarissa bisa dong dijelasin sedikit ada makanan apa aja sih di sini? Oke, halo pemirsa Sobat Batavis. Di sini Mpok bakal jelasin makanan apa aja sih yang ada di budaya Betawi. Nah, di situ ada dua teman-teman, ada makanan sama ada minuman. Untuk makanan kita ada yang pertama itu ada kembang goyang. Lalu yang kedua itu ini ikonik banget nih, ada roti buaya. Biasanya tuh dipakai buat pernikahan. Terus ikonik lainnya itu ada nasi uduk dan ada kerak telur juga. Kerak telur tuh bisa diolah secara dua macam teman-teman. Ada pakai telur bebek dan juga ada telur ayam. Selanjutnya yang terakhir itu ada biji ketapang teman-teman. Nah untuk minumannya itu yang pertama ada bir peletok. Ini khas Betawi banget teman-teman. Dan yang terakhir itu ada es selendang mayang. Empok Clarissa, makasih banyak ya. Ayo boleh kali ya coba-coba makanan di sini. Boleh banget, silakan. Oke. Silakan buat cobain. Nah pemirsa, sekarang Aye mau cobain makanan sama minuman khas budaya Betawi. Di tangan Aye udah ada kerak telur yang menjadi salah satu makanan khas dari budaya Betawi dan juga kembang goyang dari Betawi. Biasanya kembang goyang ini ada di acara lebaran dan lain sebagainya. Kita cobain yuk. Kembang goyangnya bener-bener renyah banget dan rasanya tuh nggak terlalu manis. Cocok banget buat kalian kalau yang mau nyemil-nyemil.
Di sisi lain, ada roti buaya. Bukan sekedar makanan, tapi juga menjadi simbol cinta, kesetiaan, dan juga keberanian. Roti berbentuk buaya ini selalu hadir dalam prosesi adat pernikahan Betawi, melambangkan harapan akan rumah tangga yang langgeng dan penuh keberkahan. Dan untuk menghangatkan badan, ada bir peletok, minuman tradisional Betawi tanpa alkohol yang penuh rempah, harum, dan juga menyegarkan. Tidak hanya soal rasa, budaya Betawi juga hadir dalam rumah adatnya yang sangat unik. Rumah dengan atap pelana berhiasan topeng warna-warni yang bukan sekedar dekorasi. Topeng-topeng ini juga dipercaya sebagai pelindung, penolak bala, dan penjaga keseimbangan spiritual keluarga khas Betawi. Budaya Betawi juga menampilkan pertunjukan drama khas yang penuh makna, lewat akting yang ekspresif dan cerita yang begitu dekat dengan kehidupan masyarakat. Nah pemirsa, sekarang budaya Betawi lagi tampil nih. Yuk sama-sama kita lihat penampilannya. Penonton diajak menyelami kehidupan sehari-hari di kampung Betawi, penuh canda, kritik sosial, dan nilai-nilai kearifan lokal. Sebuah hiburan yang bukan hanya menggelitik tawa, tapi juga menghangatkan hati dan menyuarakan realita. Tak hanya pertunjukan teater, ada juga penampilan tari yang memikat hati. Dari gerakan yang dinamis dan penuh energi hingga kostum warna-warni yang mencuri perhatian. Setiap tarian menggambarkan semangat Betawi yang tak pernah padam. Semangat yang terus berkembang mengikuti zaman, namun tetap mengakar kuat pada tradisi. Satu lagi yang menjadi jiwa Betawi adalah pantun. Seni tutur yang jenaka, cerdas, dan penuh dengan makna. Aye sekarang udah sama babehnya Betawi nih. Namanya siapa sih, Beh? Babe Nopal. Babe Nopal. Beh Nopal, boleh dong pantun sedikit buat Boleh Aye? dong, masa orang Betawi nggak bisa pantun sih? Coba dong. Boleh pegang aja ya? Boleh. Minum berpeletok di sore hari. Cakep. Manis rasanya, enak di hati. Cakep Bang Nopal. Si Nona Betawi gaya berseri, bikin jantung babe lari-lari. Babe bisa aja, Aye jadi malu nih, Beh. Dalam setiap bait pantun terselip pesan, sindiran halus, dan kearifan lokal yang menghubungkan hati dan pikiran dari generasi ke generasi. Dari irama tari dan hangatnya bir peletok, Betawi bicara tentang cinta pada warisan yang tak lekang oleh waktu. Festival ini menjadi pengingat bahwa kekayaan budaya bukan untuk disimpan, melainkan untuk dibagikan, dirayakan, dan juga diwariskan. Roti buaya dibawa si paman, buat bekal pengantinku sayang. Yuk jaga budaya sepanjang zaman, biar Indonesia semakin gemilang. Oke, Sela, terima kasih atas laporannya. Sangat menarik ya pemirsa. Dari hidangan kulinernya yang lezat, kita juga dikenalkan dengan adat dan tradisi dari budaya Betawi yang kaya dan unik. Semoga tayangan ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk merawat kekayaan budaya yang menjadi jati diri bangsa dan warisan yang tak ternilai. Pemirsa, kami akan memperkenalkan Anda ke Puncak Bogor yang menawarkan keindahan alam dan pengalaman wisata yang unik. Agrowisata Gunung Mas merupakan salah satu destinasi wisata yang populer di Puncak Bogor. Di sini pengunjung dapat merasakan kenikmatan alam dan menyusuri ladang teh serta menikmati kesegaran udara yang ada di pegunungan. Saat ini rekan kami Sela Syafila akan mengajak kita untuk menjelajah wisata yang ada di Agrowisata Gunung Mas Bogor. Mari kita simak laporannya. Sampurasun. Dari ketinggian lereng pegunungan Puncak Bogor, angin berhembus pelan menyapa hamparan hijau yang luas. Bukan hanya menyegarkan mata, tapi juga menyentuh hati karena di balik hijaunya alam
tersimpan cerita tentang pertanian yang terus tumbuh seiring perubahan waktu. Selamat datang di Agrowisata Gunung Mas. Hai pemirsa, hari ini berjumpa lagi sama aku Sela Aiswa. Hari ini aku bakal ngajak kalian semua buat seru-seruan bareng. Gimana nggak seru-seruan bareng? Kita bakal ke tempat wisata yang bukan cuman ada wisatanya aja, tapi ada perkebunan, pertanian, wisata, bahkan ada sumber mata airnya juga loh. Penasaran gak sih? Ikutin terus ya keseruannya. Inilah agrowisata Gunung Mas, permata di kawasan puncak yang menyuguhkan perpaduan antara keindahan alam dan edukasi pertanian dalam satu kunjungan yang cukup berkesan. Terletak di Jalan Raya Puncak, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, kawasan ini bukan sekedar tempat berlibur biasa. Lebih dari itu, agrowisata Gunung Mas adalah ruang belajar terbuka, tempat di mana tradisi bertani diwariskan dari generasi ke generasi. Di balik hijaunya kebun teh, ada kearifan lokal yang terus dilestarikan sampai saat ini. Pemirsa, di sini juga pengunjung bisa melihat hamparan kebun teh yang benar-benar luas. Udaranya benar-benar cocok banget loh buat melepas penat kalian. Namun cerita di sini tak berhenti pada teh saja. Kawasan ini juga menjadi contoh nyata dari ekowisata dan pertanian berkelanjutan. Pengunjung diajak mengenal lebih dekat bagaimana konservasi alam diterapkan, bagaimana kebun dikelola dengan cara yang ramah lingkungan, dan mengapa menjaga keseimbangan ekosistem menjadi hal yang sangat penting di tengah tantangan zaman. Nah pemirsa, wisata Agro Gunung Mas ini menjadi tempat yang benar-benar cocok banget loh buat kalian kunjungin. Karena bukan cuma ada pertaniannya aja, tetapi juga ada wahana-wahana yang bisa kalian mainin di sini. Cocok banget untuk keluarga, teman, kerabat, dan lain sebagainya. Sekarang aku mau cobain wahana Rainbow Slide. Gimana sih keseruannya? Ikutin terus ya. Nah pemirsa, gimana? Tadi kalian udah pada lihat kan gimana keseruan aku naik Rainbow Slide? Kalian pasti penasaran kan? Ayo datang ke wisata Agro Gunung Mas. Oke, kalau tadi kita udah seru-seruan main wahana, sekarang kita pindah main yang seger-seger kali ya. Ternyata pemirsa, di sini ada semacam mata air yang airnya bener-bener masih bersih banget. Dan airnya tuh bener-bener dingin loh. Inilah bentuk pertanian masa kini yang tak hanya fokus pada hasil panen, tapi juga pada keberlangsungan kehidupan. Sebuah model yang tidak hanya memikirkan hari ini, tapi juga di masa depan. Menurut saya sih bagus. Kita yang tinggal di daerah perkotaan kalau ngelihat yang hijau-hijau tuh rasanya adem di hati, ya nggak sih? Iya. Tenang gitu. Enak deh pokoknya, ya nggak teman-teman? Iya. Apalagi sambil megang duit. Agrowisata Gunung Mas bukan hanya tempat untuk menyegarkan tubuh, tapi juga menenangkan pikiran. Cocok untuk liburan keluarga, kegiatan rekreasi sekolah, hingga healing di akhir pekan. Karena di sini, setiap langkah yang kamu ambil bukan hanya membawa keindahan alam lebih dekat, tapi juga membuka wawasan tentang bagaimana hidup lebih seimbang bersama bumi yang kita cintai.
Baik, terima kasih Sela atas informasinya langsung dari Agrowisata Gunung Mas Bogor. Menarik sekali ya melihat bagaimana pertanian dapat menjadi daya tarik untuk wisata yang edukatif serta menyegarkan. Dari hamparan kebun teh yang menyejukkan, serta wahana yang menyenangkan, tentunya agrowisata Gunung Mas dapat menjadi tempat yang pas untuk dicoba. Semoga potensi besar ini dapat menjadi manfaat bagi warga sekitar, serta menginspirasi banyak orang untuk lebih mencintai pertanian Indonesia. Pemirsa, hari ini kami akan membawa Anda ke dunia pertanian modern di Kampung Baru Ciomas, Bogor. Kita akan melihat bagaimana hidroponik dapat menjadi solusi sebagai peningkatan hasil panen dan juga kelestarian lingkungan. Perkembangan sektor pertanian ini menjadi salah satu sektor penting yang dapat menjaga ketahanan pangan nasional. Saat ini, rekan kami, Sela Syafila Iswasam, akan mengajak kita untuk mengeksplorasi kegiatan pertanian hidroponik di Kampung Baru, Kabupaten Bogor. Berikut, mari kita simak laporannya. Sampurasun. Di tengah derasnya arus modernisasi dan sempitnya ruang hijau di kota, ada loh sebuah kampung yang justru tumbuh semakin hijau. Namanya Kampung Baru. Terletak di Kampung Baru Sukamakmur, Bogor, Jawa Barat. Hai halo pemirsa, balik lagi bersama aku Sela Aiswa. Hari ini kita bakal belajar sambil seru-seruan bareng. Nah, sekarang aku udah ada di hidroponik Kampung Baru di Kota Bogor. Nah, kalian penasaran kan gimana keseruannya? Ikutin aku terus ya. Pertanian hidroponik mungkin bukan hal baru di dunia pertanian. Kampung Baru menghadirkan wajah berbeda, bukan dari deretan gedung tinggi, melainkan dari hadirnya kebun-kebun hidroponik yang tumbuh di tengah kepadatan kota. Pemirsa, sebelum kita bahas tanaman hidroponik lebih dalam lagi, kayaknya biar lebih seru, aku pakai topi dulu kali ya, supaya lebih mendalami peran. Gimana? Aku udah cocok belum jadi petani? Apa? Udah cocok? Sayur-sayuran tumbuh dengan subur, bukan di tanah, melainkan di media air yang mengalir. Jenis sayuran yang ditanam pun sangat beragam. Ada kangkung, pakcoy, bayam, kale, hingga selada. Tanaman ini tumbuh dengan segar, dilengkapi dengan pipa-pipa kecil tempat air dan nutrisi mengalir. Meski sederhana, hasilnya sangat menjanjikan. Inisiatif ini bermula dari langkah kecil salah satu warga yang mencoba menanam secara hidroponik. Dari sanalah muncul ruang berbagai pengetahuan dan inspirasi mengajak siapa saja yang tertarik untuk mulai menanam secara hidroponik. Kalau usaha secara benar-benar terjun ke dunia pertanian 2020 ketika COVID melanda Indonesia, saya resign dari kerja. Kemudian saya beralih jadi petani hidroponik. Ya banyak. Pertama, paling tidak berbagi pengalaman dengan mahasiswa-mahasiswa untuk berbagi cerita, tukar pikiran. Saya tetap terbuka, masih tetap belajar sama mereka-mereka juga. Belum tentu saya juga 100% menguasai hidroponik. Pasti ada kelemahan, kekurangan. Jadi tetap saya harus belajar pada mereka-mereka juga. Keunggulannya satu, kerjanya tidak terlalu capek kayak yang di konvensional. Kalau konvensional kita harus nyangkul, harus nyangin. Kemudian juga kalau yang di konvensional terkendala dengan cuaca. Biasanya seperti itu. Harga fluktuasi. Kalau dalam keadaan cuaca bagus, biasanya harga jatuh. Kemudian kalau dalam keadaan cuaca jelek, misalnya hujan terus-menerus, itu nanti akan mempengaruhi harga malah jadi naik. Karena jelek semua rata hasil pertanian. Kenapa pilihannya hidroponik? Walaupun memang kelemahannya dari segi awal kita untuk membuka usaha hidroponik itu adalah
modalnya yang lumayan besar. Tetapi kesananya pengerjaan yang nggak terlalu sulit, kapanpun kita bisa nanam, mau musim hujan, mau musim kemarau, dan lain sebagainya. Alasan ketiga, harga stabil kalau untuk hidroponik. Jadi boleh dikatakan keuntungan bertani hidroponik itu lebih bagus daripada konvensional. Dan untuk pasar sebenarnya masih terbuka banyak, masih lebar gitu. Bahkan ada orang yang mengatakan permintaan unlimited, tapi produksi limited. Hasil panen tidak dibiarkan begitu saja. Beberapa di antaranya dijual ke warung, pasar, ke konsumen, bahkan menjadi supplier di supermarket besar. Sayuran hidroponik ini dikenal lebih segar dan bersih karena tumbuh tanpa pestisida dan tidak tercemar oleh tanah. Pemirsa, di sini bisa kalian lihat masih ada tanaman-tanaman yang baru banget ditanam. Jadi dia tuh masih kayak kecil-kecil banget. Lucu-lucu ya? Selain menjadi sumber ekonomi tambahan, pertanian hidroponik ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi. Masyarakat diajak mengenal bagaimana menanam makanan mereka sendiri. Mereka belajar bahwa bertani tak harus di sawah luas, tapi bisa dilakukan di rumah sendiri dengan hasil yang sangat menjanjikan. Oke pemirsa, sekarang saat ini aku sudah bersama Kak Naufal. Nah, Kak Naufal, di sini tuh tanaman yang ditanam di sini tuh dijualnya di mana ya? Ini tuh untuk permintaan ke supermarket, tapi supermarketnya tuh kayak yang mau besar. Ada juga sebagian yang mereka tuh jualnya di sekeliling Jakarta. Mereka tuh permintaannya paling banyak, seminggunya bisa 250-an kilo. Jadi ini untuk permintaan supermarket mau gitu ya, ini dijualnya. Oke, Kak Naufal. Kak Naufal, di sini kan Kak Naufal yang aku lihat kayak masih generasi Gen Z ya sebenarnya. Tapi kenapa sih Kak Naufal ini tertarik buat jadi petani hidroponik ini? Awalnya dulu bantu-bantu ayah. Juga dulu tuh belum punya passion atau apalah yang, kalau saya belum nemu dulu. Kebetulan ayah tuh iseng dikit-dikit. Baru beberapa meja lah dulu mah 2018. Ya saya mulai tertarik dari situ. Sama di sini tuh ekonomis kalau bisa dibilang, karena harga jualnya lumayan lah daripada jadi petani konvensional. Harganya naik turun, kalau ini alhamdulillah stabil dan juga rada mahal. Nah, buat para Gen Z, tapi sebenarnya nggak cuma Gen Z sih, milenial juga bisa. Kalian wajib banget nih contoh Kak Naufal karena masih semangat banget untuk ngelanjutin usaha ayahnya ya Kak ya? Iya. Pakcoy, kangkung, bayam, selada, dan juga kale. Berarti di sini ada 5 ya? Gitu. Oh, jadi ini salah satu jenis tanaman yang permintaan pasarnya banyak ya Kak ya? Iya, terutama di bayam hijau. Dia itu satu kali panen saya bisa 70 kilo satu hari. Pemirsa, kalian dengar gak tadi? Satu hari bisa 70 kg panennya. Bener-bener usaha yang menjanjikan banget ya Kak ya? Menjanjikan. Nah Kak Naufal, harapan kakak nih untuk petani hidroponik khususnya, itu apa sih Kak? Kalau harapannya saya sih orang-orang lebih mengenal lagi tentang hidroponik. Jadi supaya usaha ini tuh udah mati ke depannya. Kemungkinan juga mungkin gak bakal mati 5-10 tahun ke depan kali ya. Soalnya kan ini untuk dari segi kualitas juga beda sama yang di tanah. Terus untuk orang-orang yang udah biasanya pakai hidroponik itu, mereka ketika beli lagi atau melihat sayuran di pasar itu kayak mending di hidroponik itu berdasarkan wawancara saya ke pembeli. Iya, karena bisa kita lihat juga ya Kak, ini daun-daunnya tuh benar-benar hijau banget pemirsa. Ini salah satu keunggulan tanaman hidroponik itu sendiri gitu. Karena ini airnya juga dikasih nutrisi ya Kak, makanya airnya warna merah. Iya, merah itu dari zat besinya. Oh, dari zat besi. Cuman dari nutrisi juga petani konvensional sama hidroponik gak berbeda jauh sih. Cuman kan mereka berbeda aja cara pengaplikasiannya. Kalau ini kan pakai sirkulasi air. Kalau mereka ditabur di tanah ditebar.
ada juga yang dikocor pakai air, cuman bisa jadi gak maksimal. Si nutrisinya itu ditaruh aja gitu ke tanah, bisa jadi yang nyerapnya tanaman lain kayak gulma atau lumut gitu. Kalau ini mah udah pasti dia yang nyerap. Makanya alhamdulillah bisa disebut bagus-bagus lah gitu, kualitasnya premium. Oke, kita lanjut ke situ kali ya Kak? Boleh, ayo. Pemirsa, hal ini menunjukkan bahwa pertanian bukan hal kuno yang ditinggalkan. Justru, pertanian bisa menjadi bagian dari gaya hidup modern yang sehat, mandiri, dan ramah lingkungan. Dengan semangat, kreativitas, dan ketekunan yang tinggi, membuktikan bahwa keterbatasan bukan menjadi halangan. Dari hidroponik sederhana, tumbuh harapan untuk hidup yang lebih hijau, lebih sehat, dan lebih berdaya. Pemirsa, di sini ternyata bukan cuman sekedar kita belajar hidroponik, tapi di sampingnya juga ada lapangan mini soccer yang bener-bener besar banget dan kalian bisa sewa lapangannya di sini. Seru banget pemirsa, kita sambil lari-larian bareng gini. Hujan turun membasahi ladang, mentari bersinar hangat terasa. Pertanian kita harus tetap berkembang demi kemajuan pangan untuk bangsa. Nah pemirsa, nggak kerasa nih kita udah sampai di penghujung acara. Kita juga udah belajar banyak banget tentang tanaman hidroponik itu sendiri. Jadi pemirsa yang ada di rumah, jangan lupa kalian datang dan cobain belajar langsung tentang tanaman hidroponik di Hidroponik Kampung Baru. Baik, Sa, terima kasih atas laporannya. Pemirsa, pertanian yang baik bukan hanya tentang hasil panen yang melimpah, tetapi juga dengan kesejahteraan petani dan juga keberlanjutan lingkungan. Inovasi seperti ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi kesejahteraan petani dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan. Pemerintah daerah juga dapat terus mendorong dengan penggunaan teknologi berbasis sistem pertanian cerdas atau smart farming yang dapat menjaga ketahanan pangan nasional. Semoga informasi ini dapat memberi Anda pengetahuan dan inspirasi mengenai pertanian modern yang ramah lingkungan. Saya Sabita, mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat dan selamat berakhir pekan.